Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina maulana wa maulana min Abdillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Hadratal Mukhtaram, para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh, beliau yang kami hormati, Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA yang kami hormati seluruh jamaah sholat Jumat di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah. Yang kami banggakan para santri Ma'had Tahfidzul Quran MAJT Basnas Jawa Tengah serta kaum muslim pendengar setia Radio Dais dan Radio Gaul dan para pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada siang hari ini yaitu kajian tafsir tematik. Insyaallah pada siang hari ini akan mengusung tema lanjutan dari tafakur dalam Al-Quran bagian keempat. Untuk itu bagi para jamaah dan juga para santri yang nanti ingin bertanya bisa langsung bertanya kepada beliau, Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA. Dan bagi para pendengar setia Radio Dais dan Radio Gaul juga para pemirsa bisa bertanya melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000. Baik, untuk itu kita buka kajian tafsir tematik pada siang hari dengan bacaan umil kitab li ridhoillah wali syafaati rasulillah ala hadiniyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, langsung saja kita simak bersama kajian tafsir tematik bersama beliau Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA. Kepada beliau waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih Mas Harun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah kajian tafsir tematik Masjid Agung Jawa Tengah, baik yang ada di ruang utama Masjid Agung Jawa Tengah, para pendengar setia Radio Dais, para pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi panjang umur, rezeki yang banyak, barokah dan manfaat. Amin Allahumma amin. Baik, kita akan masih membahas yaitu tentang tafakkur di dalam Al-Qur'an. Pada pengajian-pengajian yang lalu atau pengajian sebelumnya kita sudah membedakan antara berfikir dengan bertafakur. Kalau berfikir itu adalah murni logika. Ada filosof mengatakan, aku berfikir maka aku ada. Maka bisa ditambahi lagi, aku bertafakur maka Allah bisa ada di dalam diri saya. Dan dari ayat-ayat yang sudah kita kaji, kita bisa mengetahui bahwa kegiatan bertafakur itu memang bisa membuat orang itu bisa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertafakur itu artinya adalah memikirkan sesuatu dari aspeknya yang paling dalam, dari aspeknya yang paling jauh, dari aspeknya yang paling substantif. Oke, sekarang kita lanjut yaitu pada surah Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang bertafakkur. Hukum Allah yang paling mendasar atau bisa disebut dengan hukum alam itu mengatakan bahwa makhluk itu diciptakan secara berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada langit, ada bumi. Ada kuda jantan, kuda betina. Ada kambing jantan, kambing betina dan sebagainya. Dan yang menarik adalah bahwa pasangan-pasangan tersebut itu adalah berdasarkan dari jenis masing-masing. Dari jenis masing-masing. Kuda senengi ya karo kuda. Kambing kesukaannya ya dengan kambing. Ayam senengi ya dengan ayam. Demikian juga manusia senengi ya dengan manusia. Nah, kalau hanya sekedar itu artinya adalah berpikir. Tapi kalau kita melihat dengan lebih dalam, lebih luas, lebih komprehensif, maka itu namanya adalah bertafakur. Kita lihat. Para ulama, sudah pernah saya sampaikan ya, para ulama mengatakan bahwa sebelum Nabi Adam diturunkan ke bumi, itu sudah ada Adam lain yang jumlahnya itu puluhan ribu generasi. Puluhan ribu generasi. Jadi ceritanya itu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam. Nah, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Adam itu disekolahkan dulu di surga. Entah berapa juta tahun beliau ada di surga. Nah, ketika beliau ada di surga itulah ada Adam yang lain yang kemudian ditemukan di daerah Ngawi. Ada situs yang menunjukkan manusia purba usianya puluhan ribu tahun. Memang benar. Kemudian di daerah Afrika sana ada situs manusia purba usianya sekian juta tahun. Ya mungkin benar. Karena pada saat itu Nabi Adam sedang di surga. Beliau sudah diciptakan, tapi posisinya masih sekolah di surga. Masih sekolah di surga. Nah, Adam yang jumlahnya itu ribuan generasi. Jadi ada generasi Adam. Kemudian Adam berapa ya? Ini Om. Ini Adam. Generasi Adam yang pertama kemudian musnah. Diganti Adam yang kedua musnah. Adam yang ketiga musnah. Adam yang ketiga musnah. Sampai sekian ribu tahun kemudian muncullah Adam yang merupakan
laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Adam yang disebut dengan insan. Kenapa disebut dengan insan? Karena dia adalah makhluk yang al-uns, makhluk yang jinak terhadap apa? Terhadap bumi, jinak untuk menerima pengetahuan, jinak untuk menerima sesuatu yang bisa membuat dia kreatif dan inovatif. Beda dengan apa namanya Adam sebelum Nabi Adam alaihis salam. Kalau Adam sebelum Nabi Adam alaihis salam itu adalah Adam yang disifati oleh malaikat ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima. Orang yang sukanya bikin keonaran dan sebagainya. Tapi yang menarik adalah bahwa sifat adanya permusuhan dan sebagainya itu masih tetap ada, atau yang disebut dengan sifat ammaroh itu masih tetap ada di dalam tubuh manusia. Akan tetapi an-nafsul mutmainnah itu juga ada di dalam tubuh manusia. Dan ini ada fungsinya ya, ada fungsinya. Andai saja manusia itu hanya mempunyai sifat ammarah, mempunyai amarah saja, ya memang terjadi kerusakan di muka bumi. Begitu juga sebaliknya. Ketika sifat yang dimiliki oleh manusia itu hanya sifat-sifat sifat yang tenang, sifat-sifatnya malaikat, ya, maka tidak akan pernah ada peradaban dan kebudayaan di muka bumi. Karena apa? Ya karena orang dengan sifat malaikat, mereka tidak akan membutuhkan yang namanya tempat tinggal. Terus ngapain tempat tinggal? Cukuplah kita hidup di dalam gua. Ngapain sih pakai sepeda motor, justru berjalan malah sehat, misalnya ya. Tapi ketika ada paduan antara sifat amarah dan sifat malaikat itulah, ya, akhirnya terjadilah yang namanya budaya dan peradaban, gara-gara ada sifat buruk tapi bisa dikelola oleh manusia, yaitu sifat iri. Wah, tonggone duwe omah apik, akhirnya iri. Tapi iri yang dikelola itu menyebabkan dia bisa membuat rumah yang bagus juga. Dubai mempunyai menara yang tingginya 850 meter. Ya. Akhirnya Arab Saudi meri pengen gaya menara Burj Makkah yang tingginya adalah 1000 meter. Yes. Nah, supaya terjadi harmonisasi atau keserasian, ya, maka akhirnya apa? Adam dengan jenis Adam alaihissalam, maka istrinya itu adalah Hawa. Istrinya adalah Hawa. Meskipun ada artikel itu yang mengatakan
bahwa manusia itu bisa eksis sampai sekarang itu karena pernah mengalami yaitu persilangan perkawinan. Jadi antara Adam dengan generasi Adam sekarang, kemudian menikah dengan Adam generasi ke berapa gitu ya, terjadi silang nikah, kemudian muncullah sing jenenge generasi Adam yang sampai sekarang. Tapi sebetulnya ya itu tidak benar ya. Karena apa? Ya karena kita tahu putra-putra Nabi Adam atau Adam pada generasi pertama itu ya antar anak itu saling dinikahkan. Jadi si kakak laki-laki menikahi adik perempuannya. Begitu seterusnya. Begitu seterusnya. Jadi perkawinan incest ya, perkawinan incest. Dan ternyata tumbuh keturunan Nabi Adam yang banyak sekali. Yang banyak sekali. Dan itu ditegaskan di dalam surah An-Nisa ayat pertama. Dibaca. Surat An-Nisa ayat pertama. Ya ayuhan Sadaqallahul adzim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari nafas, dari jiwa, dari diri yang satu, wa khalaqa minha zawjaha, dan dari jiwa atau diri yang satu kemudian menciptakan istrinya. Nah, wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dari pasangan inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan anak keturunan Adam dan Hawa, katsiran yang banyak sekali. Ono sing lanang, ono sing wedok. Jadi penelitian orang barat itu ya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Dia mengatakan bahwa ketika satu jenis itu melakukan perkawinan, itu justru akan menghancurkan atau memutus keturunan. Ya nyatanya tidak. Nabi Adam dengan Siti Hawa itu satu jenis, satu generasi. Dan beliau berdua menikah, ya pada akhirnya ternyata apa? Ternyata ya muncul atau timbul keturunan-keturunan yang banyak sekali. Nah, tapi kemudian para ulama mengatakan bahwa perkawinan antar saudara itu diperbolehkan itu pada syariatnya Nabi Adam. Dan ketika sudah cucu, buyut dan sebagainya, maka diharamkanlah nikah saudara kandung. Maka yang diperbolehkan adalah yaitu nikah dengan saudara sepupu itu boleh. Nikah dengan saudara tunggal buyut boleh. Nikah dengan saudara tunggal canggah itu boleh. Nah. Tapi pada prinsipnya yang perlu kita lihat di sini adalah bahwa yang namanya keserasian itu terjadi
ketika antara satu pihak dengan pihak yang lain itu sudah menemukan kesamaan. Maka di dalam hadis disebutkan al-arwah junudun mujannadah, bahwa roh-roh atau jiwa-jiwa manusia itu adalah junudun mujannadah, yaitu pasukan-pasukan yang berkelompok-kelompok. Siapa yang memang satu kelompok dengan yang lain, maka akan terjadi harmonisasi. Sementara yang beda dengan kelompok, maka akan saling menjauh. Saya punya teman ya. Waktu dia di Mesir itu, ketika dia di Mesir, iku iso apa iku jenenge main band, ya, main band. Iku karo musisi-musisi Mesir. Karo musisi-musisi Mesir. Tak tekoni. Loh, kamu kok bisa ketemu karo apa jenenge musisi-musisi Mesir iku? Padahal awakmu ning kene iki ya sakjane tujuannya sekolah. Nah, jawabannya itu benar-benar filosofis ya. Jawabannya ngene. Alah, nek jenenge wedhus ning ndi mesti yang goleki sing wedhus juga. Sing jenenge wedhus ning ndi wae iku gabunge ya mesti karo wedhus. Jadi orang yang memang mempunyai jiwa sebagai musisi, ketika dia itu sedang berada di Mesir, sing digoleki iku ya mesti sing musisi-musisi iku. Kalian sing pancene wonge hafid-hafid iku ya. Seumpama nanti hijrah ke Kalimantan Pak. Iku sing digoleki ya mesti wong-wong sing hafid ning kene ndi ya. Guru-guru sing hafid ning kene ndi sing digoleki mesti kaya ngono iku. Nah. Ya kenapa demikian? Ya karena orang itu akan terus mencari pasangannya, akan goleki pasangannya. Apalagi kalau kita runut ke belakang ke zaman alam rahim, kemudian ke belakang lagi ke zaman alam arwah, di mana sebetulnya kita pada saat itu sudah menjalani yang namanya kehidupan. Menjalani yang namanya kehidupan kita itu sebenarnya sudah berkelompok-kelompok. Kemudian oleh orang Hindu dianggap sebagai reinkarnasi. Wah, dalam kehidupan saya yang dulu, saya itu jadi ustadz loh misalnya. Sebetulnya tidak semacam itu, sama sekali bukan semacam itu. Orang kehidupan kok balik muter ini enggak ada. Kehidupan itu berlangsung maju dan maju. Ya artinya apa? Artinya adalah bahwa dalam kehidupan kita di alam arwah, kita sebagai apa? Itu juga akan terbawa ketika kita itu di alam dunia. Apa yang kita dapatkan dari pola pendidikan kita waktu kecil, kemudian kita terbentuk menjadi apa, maka ketika kita pergi ke suatu tempat, maka yang dicari itu adalah orang yang sesuai dengan kita. Yang sesuai dengan kita. Nah, apa sih tujuannya? Bahwa orang dengan satu jenis
A itu juga akan mencari pasangan dengan jenis A. Itu adalah litaskunu ilaiha, supaya kamu itu merasa tentram kepadanya, supaya kamu merasa tentram kepadanya. Dan sing jenenge tentram iku sing jenenge tentram itu selama kamu itu sama-sama manusia, podo-podo keturunannya Nabi Adam dan Siti Hawa, itu mempunyai kemungkinan untuk berjodoh. Jadi orang nggak boleh kamu itu beralasan aku orang seneng karo dekne misalnya ya. Dan tidak mungkin seneng iku wis ana ning sinetron niku ya. Wong sak asale iku enggak seneng sama sekali, asale benci sama sekali. Kapan dekne iku podo-podo menungsoni, pasti ada kemungkinan untuk seneng. Wis rumuse. Kejaba nek bojomu iku dari kalangan wedhus memene ya. Kamu memaksa untuk cinta nggak mungkin iso. Nek bane iso banyak malah nggak normal ya. Oleh karena itu, andaikan kamu itu dijodohkan dengan seorang perempuan, selama dia itu manusia, mungkin sangat mungkin untuk kamu itu merasa tentram, merasa jatuh cinta dan sebagainya. Nah kemudian, ini wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Ini sebetulnya para ulama itu ya, ini bukan kelanjutan dari litaskunu, bukan ya. Ini bukan kelanjutan dari litaskunu ya. Ini sebetulnya adalah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah litaskunu ilaiha. Artinya apa? Selama kamu itu berjenis manusia, selama perempuan-perempuan itu adalah berjenis manusia, itu sudah dibekali yang namanya mawaddah wa rahmah. Jadi pasangan suami istri yang baru, pasangan pengantin baru itu mendapatkan 3 bekal. Bekal yang pertama, dia itu sama-sama satu jenis. Itu memungkinkan untuk bisa harmonis. Bekal yang kedua itu diberi bekal yang namanya mawaddah wa rahmah. Mawaddah wa rahmah. Nah, karena pasangan pengantin baru itu mempunyai 3 bekal ya, maka dia akan litaskunu ilaiha, menjadi sakinah. Semoga sakinah saja nih wes ning kono tok. Semoga sakinah ya, udah selesai. Karena apa? Mawaddah warahmah itu saja nih sudah kamu dapatkan ketika kamu berwujud manusia. Kalau toh misalnya setelah sakinah, kemudian ada mawaddah, ada rahmah ya, itu adalah mawaddah yang lebih spesial, rahmah yang lebih spesial. Tapi pada dasarnya selama kamu berwujud manusia, maka antara kamu dengan pasangan kamu yang baru itu mendapatkan 3 bekal. Yang pertama sama-sama berjenis manusia, yang kedua bekal mawaddah, dan yang ketiga adalah bekal rahmah. Bekal rahmah.
Karena dengan bekal Roma itu ya terjadi yang namanya perkawinan, terjadi yang namanya perjodohan, terjadi yang namanya harmonisasi dan sebagainya. Jadi orang-orang ya tidak ada ceritanya kok kemudian apa iku jenenge wong kok benar-benar benci karo pasangane. Iku ana niki sinetron niku lah. Sing paling bener iku ya Dewa 19 ya. Aku bisa membuatmu jatuh cinta meski kau tak cintai, paling bener iku. Iya, aku bisa membuatmu jatuh cinta meski kau pasti aku bisa. Pasti bisa. Karena apa ya sekarang itu manusia itu mempunyai bekal. Kemudian bertafakur artinya melihat jauh ke depan sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari. Orang-orang kafir itu hanya melihat dari sisi luaran. Alah aku melu Muhammad ki apa dene ora wong sugih dene ngene misale ya. Jadi parameter yang digunakan oleh orang-orang kafir terkait apa itu kebenaran, terkait apa itu keimanan, itu berbeda dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa mereka demikian? Karena mereka dalam menggunakan akalnya itu hanya pada taraf yang namanya berpikir. Kalau mereka sudah bisa naik pada taraf tafakur, tidak hanya menggunakan otak tapi menggunakan hati nurani yang paling dalam, maka akan bisa mengakui kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya apa? Ajaran Nabi Muhammad itu adalah ajaran kebenaran yang bisa dinalar, yang bisa dirasa, yang bisa diresapi, dan yang bisa dijiwai. Kalau kita hanya menggunakan sing jenenge nalar, kemungkinan orang tidak akan bisa mengakui kebenaran ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang hanya menggunakan perasaan di dalam menilai ajaran Nabi, kemungkinan dia akan tersesat. Maka perlu digunakan dua-duanya. Digunakan aspek-aspek tersebut yang harus digunakan. Nah, penggunaan aspek-aspek tersebut itulah yang disebut dengan tafakur. Disebut dengan tafakur. Jadi tafakur itu adalah melihat sosok Nabi Muhammad, melihat sosok ajaran-ajaran Nabi Muhammad, tidak hanya sekedar dari rasionalitas, tapi juga harus melihat dari sisi spiritualitas. Dan yang selanjutnya yaitu manusia masih hidup dan bernafas hanyalah karena anugerah Allah Subhanahu wa taala. Yaitu surat Az-Zumar ayat 42 yaitu berbicara yaitu tentang kematian. Kematian di sini digambarkan bahwa sejatinya Allah Subhanahu wa taala itu mematikan manusia itu dalam dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah ketika dia sedang tidur. Itu sejatinya itu dia itu dimatikan oleh Allah. Kemudian yang kedua itu adalah ketika seseorang itu sudah sampai ajalnya. Makanya ketika kita bangun tidur, kemudian disuruh berdoa apa? Alhamdulillahilladzi ahyana
ba'dama amatana wa ilaihin. Segala puji bagi Allah alladzi ahyana, yang sudah menghidupkan kami setelah Dia mematikan kami. Baik, demikianlah para hadirin yang bisa saya sampaikan. Enggak ada? Ada. Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada beliau Pak Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA. Berikut ada pertanyaan Pak Yai dari pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wicaksono. Ya. Izin bertanya Pak Yai, berbicara tentang tafakur yang menjelaskan tentang merenung. Lantas apa perbedaan tafakur dengan tadabur? Seperti itu Pak Yai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa perbedaan antara tafakur dengan tadabbur? Kalau tafakur itu lebih pada aktivitas berpikir. Kalau tadabbur itu sudah ada tujuan dari berpikir. Jadi kalau tadabbur itu artinya dari kata tadabbaro ya tadabbaru, dari kata dabaro ya, yang artinya adalah belakang. Itu artinya adalah merenungkan sesuatu untuk melihat ya apa yang akan terjadi, apa yang akan terjadi di kemudian hari, itu tadabbur. Nah, tapi sebetulnya yaitu ada irisan ya antara tadabbur dengan tafakur. Tafakur itu bisa juga akan bertujuan sebagai tadabbur. Tapi kalau tafakur itu adalah aktivitas berpikir yang mendalam. Nah, ketika objek yang dipikir itu adalah tentang nasib kita di masa yang akan datang, maka tafakur itu bisa disebut juga sebagai tadabbur. Betul ya? Baik, demikianlah pengajian kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kajian tafsir tematik pada siang hari ini telah selesai. Untuk itu mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kajian siang pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua diberikan berkah dan juga manfaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.